Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ini kita membicarakan mengenai mata kuliah teknik riset operasi. Ya. Jadi apa itu teknik riset operasi? Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan bicara apa itu mengenai teknik riset operasi. Baik, kita teruskan ini mengenai kontrak kuliah ya. Jadi kita ada totalnya ada 8 ada berapa? 6 6 17 ya, ada 14 kali pertemuan. Ini model penilaiannya ya. Kemudian ini SAP-nya, Satuan Ajaran Perkuliahan. Jadi kita ada 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai apa itu pengertian riset operasi. Pertemuan kedua kita akan bicara mengenai program linear dan seterusnya. Nah, baik, kita masuk ke materi, yaitu sekarang mengenai riset operasional. Apakah yang dimaksud dengan riset operasional? Riset operasional ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis alternatif keputusan dari suatu model keputusan hingga diperoleh solusi optimal di mana dalam prosesnya dibatasi oleh keterbatasan sumber daya. Artinya di sini bahwa riset operasi ini kita akan menghitung bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang terbatas kemudian dapat dihasilkan suatu manfaat yang maksimal. Ya, maka itu di sini ada kalimat adalah solusi di sini prosesnya dibatasi oleh keterbatasan sumber daya. Ya. Yang kedua, pengertian yang lain adalah riset operasi merupakan metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik bisnis, ekonomi, sosial maupun di bidang lainnya. Ke dalam ke dalam model matematis sehingga mendapat solusi optimal. Nah, dari dua keterangan ini saya ulang kembali bahwa riset operasi ini adalah bagaimana kita mencari solusi optimal ya dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya begini, kita saat ini mempunyai gaji 1 bulan taruhlah 5 juta. Maka dari 5 juta ini bagaimana kita bisa memformulasikan gaji tersebut sehingga bisa cukup untuk dalam 1 bulan. Begitu juga dengan gajinya misalkan 3 juta. Bagaimana supaya cukup? Itu namanya salah satu aplikasi-aplikasi yang keseharian di dalam kesehariannya, dinamakan juga penghitungannya nanti dinamakan riset operasi. Baik, kita teruskan. Nah, prosesnya dalam pengambilan keputusan dalam riset operasi ini adalah tentu dihitung dengan model matematika ya. Dengan model matematika dihitung, kita formulasikan dalam rumus matematika. Nah, permodelan di dalam matematika ini ada dua ya dalam riset operasi ini. Ada permodelan matematis ya. Di sini permodelan matematis dalam riset operasi, bagian yang terpenting bagaimana menerjemahkan masalah sehari-hari ke dalam bentuk matematis. Ya, misalkan dalam bentuk matematisnya pengeluaran pengeluaran untuk dapur itu harus 2 kali lipat dibanding dengan pengeluaran di luar dapur misalkan hitungannya. Itu namanya dibuat dalam model matematika, dalam angka-angka ya. Nanti di kesimpulan nanti ada rumus. Jadi membuat rumus sendiri. Kemudian permodelan yang kedua adalah model riset operasi. Ini diperlukan juga bagaimana kita harus berpikir secara logis. Logikanya benar harus kuat. Ya. Maka dari itu karena kita basicnya adalah orang komputer ya, informatika, maka kita nanti dari permodalan ini kita bisa bikin program komputerisasi mengenai misalkan formulasi pengeluaran keuangan rumah tangga misalkan. Nah, ini formulasi yang bisa dibuat dalam bentuk program dari model matematika nanti diaplikasikan ke dalam program. Nah, program yang sudah ada di pasaran itu namanya Lindo. Lindo ini juga sebenarnya satu program yang dibuat ya untuk menghasilkan solusi yang optimal. Lindo ini singkatan dari Linear, Interactive, dan Discrete Optimizer. Ya, ada lagi POM ya, ini ada dari Windows.
Nah, ini banyak ya program. Atau nanti bisa juga Anda membuat satu program yang yang lebih sederhana sehingga di dalam kesalahan sehari-hari itu bisa dituangkan di dalam bentuk aplikasi. Ya. Baik, ya ini sejarahnya ya. Kenapa ada riset operasi? Pertama, riset operasi ini ya diawali pada masa Perang Dunia Kedua di Inggris dengan nama Military Operation Research. Jadi operasi riset militer. Pada saat itu sekelompok ilmuwan Inggris berkumpul untuk merumuskan dan mengambil keputusan yang ilmiah tentang penggunaan peralatan perang yang terbaik. Karena pada saat itu Inggris ya bersama sekutu-sekutunya sedang bagaimana supaya melawan Perang Dunia Kedua itu melawan Jepang. Jepang yang begitu kuat, maka Inggris membuat suatu menganalisa mengenai kekuatan senjatanya bagaimana, terus kemungkinannya bagaimana, ancamannya bagaimana yang dari lawannya dari Jepang, nah sehingga bisa mengalahkan atau bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah ini yang pertama kali mulai dirancangnya perhitungan-perhitungan riset operasi. Ya, kemudian riset operasi ini berkembang pesat sampai saat ini, sampai riset operasi ini sampai ke bentuk bisnis, ke bentuk perhitungan bisnis. Bagaimana kita mencari keuntungan yang optimal, ya, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Di dalam pabrik, dalam kondisi pabrik juga sama, ya. Yang paling gampang itu ilustrasinya pada pemain sepak bola. Bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, pemain-pemain sepak bola yang terbatas ini bisa menghasilkan suatu tim yang kuat. Sehingga dilihatlah bakat dan kemampuan dari masing-masing pemain ini. Oh, si A ini rupanya bakat sebagai penjaga gawang, maka dia tempatkan sebagai penjaga gawang. Si B ini berbakat mengenai sebagai striker, ujung tombak, maka dia juga harus ditempatkan sebagai ujung tombak. Nah, hal-hal inilah yang disebut dengan keterbatasan, sehingga dari keterbatasan masing-masing itu disusun sesuai dengan kemampuan yang optimal yang masing-masing, sehingga terjadilah suatu tim yang solid, yang optimal. Nah, format riset operasi ini ada dua, yaitu ada yang sifatnya maksimumkan, ada yang berfungsi minimumkan. Ya, ingat tujuan pertama dari riset operasi adalah mengoptimalisasi tujuan, ya, menghasilkan optimalisasi dengan keterbatasan sumber daya. Maka kalau memaksimumkan berarti kalau kita misalkan membuat suatu format tenaga penjualan, tim penjualan, bagaimana kita memaksimumkan hasil dari penjualan. Tetapi kalau orang akunting atau orang pembukuan atau orang keuangan, ini bagaimana dia memformulasikan meminimumkan pengeluaran. Ya, jadi kalau maksimum itu sifatnya output, ya, saya ulang, kalau maksimum itu sifatnya adalah input, pemasukan, kayak penjualan itu kan pemasukan, ya, penjualan itu pemasukan, tim yang kuat pemasukan. Tapi kalau yang minimumkan itu output, pengeluaran, ya, bagaimana kita bisa memformulasikan dengan karyawan yang sedikit tapi bisa membuat tim perusahaan yang kuat. Nah, ini namanya formulasi minimum. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan riset operasi. Ya, sekarang ini kalau Anda yang bekerja di pabrik itu kan atau di kantor kan, sekarang bagaimana supaya sumber daya ini optimal, bukan maksimal. Kenapa optimal? Supaya biayanya menjadi minimum. Ya, karena gaji segala macam minimum, tapi hasil harus maksimal. Ya, kalau biaya itu minimal, kalau hasil harus maksimal. Nah, inilah disebut juga dengan format riset operasi, yaitu format maksimum dan format minimum. Selanjutnya, ya, dalam format maksimum dan minimum ini, ya, kita ada lagi ya untuk mencapai solusi dari optimal. Apa itu solusi optimal? Ya, solusi optimal kita lihat di sini, atau disebut juga dengan optimasi, mengoptimalkan solusi. Optimasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik. Nah, ini namanya solusi optimal. Proses pencarian solusi terbaik artinya tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang dicari, tetapi juga dapat pula dengan tujuan pengoptimalisasian
terhadap biaya. Nah, ya. Jadi bukan berarti yang namanya optimal itu harus penjualan yang paling tinggi. Nah, tapi tidak hanya itu, tapi bagaimana mengoptimalkan ya keuntungan bisa tinggi, tapi biaya juga bisa minimum. Nah gitu ya. Nah ini. Nah ada 3 unsur elemen dalam solusi optimasi. Ya nanti ini kita lihat ada alternatifnya apa, ada kriterianya atau tujuannya apa, dan batasan-batasan atau sumber daya yang terbatas tadi. Nah, bentuk maksimasi digunakan jika pengoptimalan berhubungan dengan penerimaan. Nah tadi, ya kalau penerimaan itu apa saja? Penjualan. Ya penjualan berarti kan menerima uang kita, penjualan. Apalagi penerimaan misalkan produktivitas. Kalau di produksi ya produktivitas per orang. Nah itu juga produktivitas. Itu juga namanya maksimasi, harus memaksimalkan ya. Tapi kalau minimasi atau meminimalkan hubungannya dengan apa? Dengan biaya atau dengan pengeluaran, dengan waktu. Jangan waktunya panjang-panjang, waktunya harus pendek. Biayanya jangan banyak-banyak, waktunya harus biayanya harus sedikit, tapi hasilnya harus banyak. Nah itu membuat rumusan-rumusan itulah yang disebutkan dengan riset operasi. Ya, saya rasa paham untuk yang ini. Nah, kita teruskan ya. Ini pendekatan ilmiah dalam pemecahan masalah ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana pemecahan masalah ya, kemudian kita rumuskan dalam bentuk formulasi, maka pertama kita harus survei dulu, observasi, dilihat apa permasalahannya. Kemudian kita definisikan masalahnya. Oh, masalahnya rupanya ini perusahaan ini tidak untung karena apa? Bukan karena penjualannya tidak tinggi, penjualannya tinggi, tetapi biayanya juga besar, sehingga perusahaan ini tidak menghasilkan keuntungan yang optimal. Atau bisa juga begini, ini perusahaan ini udah ngirit, pembiayaannya sudah minimal, tapi kenapa kok tidak punya untung besar? Padahal biayanya sudah minimal sekali. Oh, rupanya setelah diobservasi penjualannya atau produktivitasnya yang juga kecil. Nah, jadi kan itu. Jadi kita harus bisa menghitung dengan biaya yang minim, tapi produktivitas atau penjualan juga harus besar. Ya, nah, ini model kedua, ya konstruksinya. Baru kita konstruksi model itu artinya bentuk matematikanya, hitungannya bagaimana, kemudian solusi, implementasi, feedback. Ini adalah grafik-grafik di dalam pemecahan permasalahan. Feedback ini kalau setelah selesai implementasi, kita lihat apa ini kekurangannya, kembali lagi ke sini, terus itu namanya feedback. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini tahapan studi riset operasi. Ya, ini ada tahapan, ada 5 tahapan. Ada pertama tuh identifikasi masalah, pembangunan model, ya, penyelesaian model, validasi model, dan implementasi. Nah ini tahapan-tahapan ini sama seperti kalau Anda nanti membuat tugas akhir. Kalau nanti buat tugas akhir ya tahapan-tahapannya harus ada identifikasi masalah. Sudah itu ada namanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu artinya pembangunan model, perancangannya bagaimana. Ya, kemudian solusinya bagaimana, baru nanti implementasi. Ini artinya program yang Anda buat. Ini kalau kita ilustrasikan terhadap pembuatan program. Nah, ini salah satu contoh permasalahan dalam riset operasi. Kita lihat ya, ini salah satu contohnya. Kita lihat contoh kasus yang pertama. Ya, kasus yang pertama kita lihat di sini. Ya, suatu perusahaan furniture memproduksi 2 jenis produk, yaitu meja dan kursi. Harus diproses melalui proses perakitan dan finishing. Proses perakitan ya ini mempunyai waktu 60 jam kerja, sedangkan proses finishing ya disediakan waktu atau mempunyai waktu 48 jam kerja. Karena ditarget nih waktunya ya, nggak boleh mulur, nggak boleh, tapi ditarget harus 60 jam kerja maksimal. Kalau finishing harus 48 jam kerja maksimal. Nah, untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan ya dan 2 jam finishing. Sedangkan untuk membuat satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Nah, laba dari tiap meja itu $8.
sedangkan tiap kursi adalah $6. Kita anggap aja ini satuannya dolar ya. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi agar menghasilkan laba yang maksimal. Nah, jadi sini kita diajak di sini menghitung berapa jumlah meja yang harus diproduksi, berapa jumlah kursi yang harus diproduksi sehingga menghasilkan laba yang maksimal ya. Kalau laba harus maksimal ya. Nah, kita ini. Nah, dari sini kita bisa coba menghitung ya. Ini ada soal yang kedua ya. Kita bisa teruskan dulu dengan contoh soalnya. Nah, kita bisa menghitung bagaimana caranya. Nah, kita jawab modelnya dengan model linear ini ya. Nah, kita lihat dari persoalan tersebut maka dirumuskan sebagai berikut. Faktor hambatannya apa? Tadi ya, keterbatasan jam perakitan. Jam perakitannya 60 jam. Jam finishingnya totalnya dikasih waktu 48 jam. Nah, sekarang pembuatan satu meja itu butuh 4 jam perakitan, 2 jam finishing. Pembuatan satu kursi butuh waktu 2 jam perakitan, 4 jam finishing. Tujuannya apa? Tujuan mencari laba maksimal. Labanya itu adalah 80.000. Kita anggaplah tadi 10.000 ya per dolarnya ya. 80.000 per meja, sedangkan kursi itu 60.000 per kursi. Nah, meja kita lambangkan dengan Y, kursi kita lambangkan dengan X. Maka lambang maksimal dapat dirumuskan menjadi 80.000 Y ditambah dengan 60.000 X. Nah, dari persoalan ini maka kita bisa membuat model matematisnya. Nah, ini ya. Model matematisnya kita lihat faktor hambatannya apa ya. Pertama itu yaitu mengenai waktu tadi ya, perakitan dan finishing. Jadi kita ada dua permasalahan di dalam perakitan dan dalam finishing. Di dalam perakitan waktu maksimalnya diperoleh 60, berarti dia harus lebih kecil atau sama dengan 60. Finishing waktu maksimalnya adalah 48, artinya di sini dia harus lebih kecil atau sama dengan 48. Nah, pembuatan meja itu membutuhkan 4 jam perakitan, 2 jam finishing. Pembuatan kursi membutuhkan waktu 2 jam perakitan, 4 jam finishing. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan persamaan ini menggunakan persamaan linear. Ya, maka jadi ini jadi 4X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. Nah, ini ada 4X ditambah 2Y, kita anggap sama dengan dulu ya, lambangnya supaya gampang. Supaya gampang menghitungnya, sama dengan 60 karena kan lebih kecil atau sama dengan. Kemudian membuat suatu kursi itu membutuhkan 2 jam perakitan arti 2Y ditambah dengan ini ya, maaf ya, untuk kursi ya, untuk kursi ini untuk finishing. Nah, untuk finishing kita punya waktu maksimalnya adalah 48 jam. Maka finishing ini hanya ada 2X ditambah dengan 4Y ya, paling kecil atau paling besar atau sama dengan 48. Nah, ini. Nah, maka ini bisa kita hitungkan ya, ini ke sini harusnya nih. Nah, ini. Maka ini 4X tambah Y sama dengan 60, 2X tambah 4Y sama dengan 48. Maka ini harus disamakan dulu supaya bisa dihabis ya. Maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Kalikan 1 berarti 4X tambah Y sama dengan 60, kalau kalikan 2X dikali 2 4X, 4Y dikalikan 2 jadi 8Y, 48 dikalikan 2 98. Nah, kita kurangi, maka ini bisa habis yang ininya ya, X-nya habis, tinggal 2Y dikurangi 8Y min 6Y, 60 dikurangi 96 min 36, maka Y-nya itu diperoleh min 36 dibagi min 6 sama dengan Y sama dengan 6. Kemudian dari hasil ini dimasukkan ke salah satu persamaannya. Kita ambil contoh persamaannya 4X tambah 2Y ya. Nah, 4X tambah 2Y, Y-nya kita ganti dengan 6 karena udah diperoleh dengan 6. Maka 4X sama dengan 60 min 12. 12 dari 6 kali 2 ya. Maka 4X sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan X sama dengan 12. Maka dari hal ini kita bisa simpulkan ya, kita simpulkan jumlah produksi agar diperoleh keuntungan maksimal yaitu kita harus memproduksi meja sebanyak 20 unit, kursi sebanyak 6 unit dalam 1 minggu. Keuntungan maksimal saat diproduksi artinya keuntungan maksimal pada saat produksi optimal
Apa itu produksi optimal? Pada saat produksi optimal itu pada saat meja diproduksi 12, kursi diproduksi 6. Maka hasilnya adalah Z 80.000 kali. Tadi kan rumusnya 80.000 kali Y ditambah 60.000 kali X. Maka sini 80.000 kali 12 karena meja kan dibikinnya 12. Kemudian ditambah dengan 60.000 kali 6. 6 ini kan kursi dibuat dengan 6. Maka setelah kita hitung-hitung, keuntungan maksimalnya adalah 1.320.000 per minggu. Begitu ya. Nah, demikian ini contoh. Untuk contoh yang lainnya silakan Anda hitung sendiri untuk soal nomor 2 ya. Ini saya harapkan untuk soal nomor 2 Anda bisa menghitungnya ya. Demikian dari saya. Bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.